Bubarkan ormas. Tapi apakah ormas bubar lalu premanisme akan hilang? Nggak semudah itu Ferguson. Terus bagaimana dong? Mari kita bahas. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Meruncingnya perlawanan atau antipati terhadap ormas ini digawangi oleh, dulu saat saya kuliah itu saya dipanggil Demul. Nama asli saya Denny Multi Parmiko Adi. Teman-teman kuliah saya memanggil saya Demul. Saya nggak berpikir bahwa ada orang lain yang juga dipanggil dengan nama tersebut. Mungkin ini adalah sebuah ramalan bahwa di kedepan hari akan ada satu tokoh yang sangat kontroversial bernama Deddy Mulyadi. Dan beliau ini menjadi garda terdepan melawan premanismean dari oknum-oknum ormas yang memang kalau kita bilang oknum ini banyak banget, bahkan mungkin kalau kita bilang bisa saja dugaannya di sini lebih banyak yang preman dibanding yang enggak. Tapi apakah ormas di sini akan seperti itu? Ya enggak, karena banyak juga ormas yang memang akhirnya saat terjadi bencana alam mereka ikut membantu. Saat terjadi sebuah hal yang terjadi di masyarakat mereka turun pertama kali. Tapi mengapa ormas ini begitu meresahkan? Kita akan coba untuk lihat dari kacamata yang mungkin sedikit berbeda, tapi saya yakin saat kalian mengenakannya kalian akan sangat familiar dengan jawabannya. Dan mengapa ingin saya katakan bahwa ormas meskipun dihapus, premanisme itu sesuatu yang berbeda. Kang Deddy Mulyadi, KDM biasanya dipanggil. Beliau ini sempat juga menyoroti kasus salah satu ormas, nama ormasnya Grip, yang sempat menghalangi pabrik BYD. Gimana cara ngidenya? Nah, habis itu baru ada kasus pembakaran mobil polisi itu. Setelah dari insiden itu, yang mana masyarakat menjadi resah karena aksi premanisme dari yang diduga ormas tersebut. Cuman Kang Deddy terlihat dari statementnya, beliau ini lebih nggak mau ngarah ke arah ormasnya tapi ke arah personal orangnya. Yang mana kembali lagi kata Mas Denny Darko tadi, kalau dibilang oknum tapi banyak banget. Lantas apakah pemerintah setempat termasuk Kang Deddy, KDM ini bersikap lunak kepada ormasnya atau akan menyelesaikan premanisme ini cuman tidak dengan cara membubarkan ormasnya melalui pembinaan orang per orang atau seperti apa? Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Ini saya katakan bahwa ormas sama supporter itu pada baik, sami mawon sarua the same. Loh, kenapa begitu? Mereka dengan merasa bermodal seragam, yel-yel yang sama, merasa membela kesebelasan yang sama. Mereka berhak untuk menghancurkan pot, merusak kendaraan yang plat nomornya berasal dari kota di mana si lawan tandingnya ini tadi datang, dan sebagainya. Tapi apakah dengan supporter yang bertindak anarkis, oknum-oknum itu artinya terus supporter bola ditiadakan? Kan enggak. Tapi mereka ini memang harus dibina. Apakah pemecahan anarki-anarki itu adalah tindakan premanisme? Ya, itu premanisme juga. Kita tahu bahwa di Indonesia kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat itu sesuatu yang dilindungi oleh undang-undang. Tapi kita tahu juga bahwa manusia ini makhluk sosial. Penting untuk manusia itu be part of something bigger than themselves. Sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Oh, saya merasa diri saya Islam. Saya terus kemudian berpakaian putih-putih ikut sebuah pergerakan untuk mendemonstrasikan ketidakadilan seorang pemimpin yang agamanya bukan Islam. Nah, itu sesuatu yang ingin kita lakukan. Bahkan tanpa seragam pun, misalkan ada tetangga meninggal, kita ingin mengantar dia ini ke pemakaman atau tempat tinggal terakhirnya. Kita naik motor, membukakan jalan, kita merasa punya sebuah hal untuk kita bela, entitling untuk melakukan itu tadi. Nah, saat seseorang ini be part of something bigger than himself, than themselves, ini mereka akan menjadi sangat mungkin berkelakuan anarki. Karena mereka merasa wajib untuk dihormati, wajib
untuk dikulon-wonin seperti itu atau dipermisiin, wajib untuk apapun itu silahkan diisi di sini. Nah, apakah ini memang ada? Ya kalau menurut saya ada karena ya coba sekarang kita ngomong secara langsung ya, secara gamblang ya. Yang ikut ormas ini orang kaya, menengah atau miskin? Orang miskin. Karena mereka ini tidak memiliki sebuah wadah untuk mereka menyalurkan keinginan mereka, yang mana orang miskin, menengah, kaya sama kaya banget itu pengen be part of something bigger than themselves. Misalkan orang kaya nih datang dalam satu arisan, terus ada yang pakai Gucci, ada LV, ada apapun. Nanti yang pakai LV ini akan ngumpul karena merasa punya kesamaan. Mereka pun bersikap sosial yang sama dengan orang-orang yang nggak punya apa-apa ini. Tapi mereka terus bilang bahwa, kalau kita menjadi bagian ormas, maka kita akan memiliki sebuah persatuan, nanti akan dibantu, kita pun menjadi itu kan sesuatu yang tujuannya tetap mulia. Nah, perkaranya di sini ormas dapat duit dari mana? Ya memang betul, negara memang memberikan. Ada satu, mungkin saya nggak bilang santunan ya, tapi seharusnya ormas ini memang ada dananya dari negara. Tapi kan ormas-ormas ini akhirnya kan dikumpulkan karena mereka ini pun itu juga mencari uang sendiri. Dengan cara apa ya? Kita tahu, menjadi oknum keamanan di tempat mereka ini berada. Tapi ya ini sesuatu yang sangat manusiawi saat mereka seperti itu. Tapi kan lucu kan, misalkan apa yang saya katakan ini dipotong, Denny Darko mengatakan bahwa ormas yang melakukan pemerasan itu manusiawi. Nggak begitu, tapi maksudnya be part of something bigger than themselves. Ini adalah sesuatu yang manusiawi. Saat mereka melakukan sebuah hal yang buruk, ya jangankan itu, pemuka agama aja ada yang cabul. Jadi yang ingin disoroti di sini adalah peraturan dan juga sanksi yang harus diberikan kepada ormas-ormas ini. Terutama saat misalkan, ormas ini ternyata melakukan premanisme karena mereka ini dididik atau berpakaian ala militer. Ya sudah, kalau gitu kita jadikan mereka ini lebih sporty seperti itu. Pakaiannya bukan militer atau pakaiannya dirubah jadi pakaian agamis. Bahkan memang seakan-akan agamis dalam artian bajunya baju-baju agama aja. Sekalian dibina aja sama militer. Lah ya, kalau enggak sekalian. Yang saya lucu di sini adalah mereka semua ini pengen seperti militer. Tapi coba nanti ke saat ada wajib militer, mereka pasti akan menghindar, nggak mau untuk mengikuti hal itu tadi. Karena mereka mau otoritinya itu tadi. Mau otoritas saat melakukan sesuatu dan menjalankan sesuatu ini tadi. Saat datang terus dianggap jadi seseorang yang ditakuti. Saat terus dia datang menagih uang keamanan, terus kemudian dia merasa berguna. Saya nggak ingin menyalahkan, saya beruntung lahir di keluarga yang memiliki uang yang sangat banyak, yang bisa membuat saya bersekolah, hidup dengan nyaman. Kalau saya mungkin lahir di keluarga yang nggak memiliki apa-apa, mungkin saya akan juga berakhir menjadi bukan Denny Darko, tapi seorang dembul yang jadi anggota ormas yang akan memeras juga. Dan nggak bisa kita terus kemudian salahkan ini karena mereka nggak tahu bahwa ini itu salah. Maka sejatinya kita harus menemukan wadah untuk mereka ini berserikat dan berkumpul dan menyalurkannya tidak kepada hal yang sifatnya itu premanisme. Tapi kan ini yang masalah adalah membandingkan ormas ini di saat manusia ingin berkumpul dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Itu bahasa Inggrisnya tadi saya ngomong bahasa Indonesia kan. Yang jadi masalah adalah orang-orang kaya yang berkumpul di sebuah arisan sama-sama pakai tas LV ini nggak anarki. Siapa bilang? Kemarin itu di Bandung ada serombongan anak-anak kaya, Crazy Rich dari Surabaya yang konvoi naik kendaraan supercar. Dan dirusak mobilnya. Si anak-anak ini tadi. Jadi mereka merusak mobil atau mobil mereka dirusak? Mobil mereka dirusak. Sama orang yang nggak dikenal. Oke, yang anarki mungkin orang ini. Tapi kebayang nggak? Mereka konvoi dari kota lain, mereka konvoi naik mobil mewah mereka yang diderek dibawa ke Bandung. Itu apa nggak sebuah pertontonan kekayaan yang sedemikian? Paham nggak maksudnya? Nggak, kan orang kaya pun ada yang soal juga otaknya gitu loh. Maksudnya saat mereka dirusak, mereka bilang, ya kami menyesalkan kondisi ini. Ya kalau mereka mau melakukan itu, lakukan di tempat yang mungkin di Jalan Sudirman di Jakarta, itu mungkin akan lebih aman. Jalanan di Bandung tuh mau di mana sih? Mereka harus nutup jalan. Sama seperti pengendara Harley. Kenapa jadi masalah? Karena mereka minta diistimewakan. Mereka minta saat itu lewat, mereka konvoi. Coba kalau yang konvoi itu sepeda kumbang, nggak akan ada masalah. Nah, orang kaya bukannya orang kaya yang anarki, tapi mereka pun memancing anarki. Jadi kalau saya kira di sini, itu tadi sebenarnya sama-sama aja. Kaya dan miskin, mereka pengen jadi bagian dari satu hal yang lebih besar. Mereka pengen pakai jaket, ada gambar tengkoraknya. Bahkan ojol pun, itu patch-nya ada banyak nih. Ojol Depok, Kubah Mas. Terus kemudian banyak lah di situ gitu loh. Itu adalah satu hal yang ya
sangat manusiawi. Mau miskin, mau kaya, mau sekolahnya tinggi atau enggak. Saya pun ya sahabat ITB gitu. Jadi ini sesuatu yang sangat manusiawi gitu. Cuman perkaranya bagaimana kita itu tidak memancing atau melakukan anarki. Nah, anarkinya ini kan kalau orang kaya ya kita tahu ya, dia memancing karena mungkin knalpotnya berisik, iring-iringannya ini. Iya. Padahal mereka seharusnya kalau mereka sudah dilahirkan jadi kaya atau sudah diberikan kemudahan nasib menjadi kaya, paling nggak ayo kita mikirin orang-orang yang nggak punya sekolah atau mereka berpikir dengan perut yang kosong. Ini kan kasihan. Harusnya kan orang-orang ini lebih memiliki tenggang rasa yang lebih luas gitu loh jangkauannya. Tapi ada juga kalau untuk ormas, saya nggak mau nyebutin ormasnya, cuma kita semua tahu ormas yang paling banyak. Pemuda Pancasila. Jangan gitu. Ya nggak apa-apa. Karena ormasnya nggak pernah salah. Oke. Oknumnya di sini yang salah itu. Cuman banyak banget oknum anggotanya, termasuk ya kalau kita bilang ya minta uang keamanan secara paksa, terus jadi tukang parkir mintanya mas. Artinya sistemnya kurang betul. Itu yang harus dibetulkan. Bahwa ini tuh adalah sebuah nama yang harus dijaga. Dan dari situ ini semua harus yaitu tadi. Anggota-anggotanya harus bersama-sama menjaga. Karena satu nilai setitik rusak susu sebelanga. Di Jakarta mobil-mobil tulisannya 2, 3, 4 seperti itu juga sebuah persatuan. Organisasi masyarakat juga. Kalau menurut saya apapun itu saat kita berserikat berkumpul. Bukan karena sebuah pekerjaan atau apapun. Ya ini adalah sebuah organisasi masyarakat. Melihat anarki atau mungkin kalau kita bilang premanisme dari ormas. Ada juga beberapa saran dari netizen yang pastinya netizen dari X. Tentunya kenapa nggak lebih baik diadakan Petrus lagi aja biar nggak ada premanisme? Oke, ini menarik karena ada sebuah hal yang jadi ironi di sini. Karena apa? Kalau memang ada, saya juga harapkan Petrus ini itu menyasar warga X yang juga otaknya nyengsol dan komennya itu nggak pakai, ngerti nggak? Inilah saat seseorang ini entitling. Dia merasa orang lain mengganggu. Pada kenyataannya, warga X yang gengges juga itu jumlahnya itu ada banyak gitu. Dan itu juga perlu ditertibkan juga pakai Petrus mungkin ya. Seperti itu. Jadi, nah inilah tadi loh. Saat kita merasakan, oh kamu warga Facebook, kita warga X. Ini kan sosial banget gitu. Manusia banget gitu. Dan ya nggak bisa. Ini memang harus ditertibkan dengan sesuatu yang bertangan besi. Tapi kalau dengan Petrus, kalau menurut saya, ya terlalu berlebihan. Karena mereka ini masih memungkinkan untuk bisa dididik dan diarahkan karena mereka memiliki sebuah hierarkis keorganisasian. Kalau preman yang benar-benar preman, ini kan mereka kan free man, bergerak secara sporadis sendiri-sendiri. Tapi mereka dengan mereka mengenakan sebuah seragam dan sebagainya, makanya itu tadi perlu pembinaan. Jangan yang di atas ini main menerima anggota, terus yang di bawah ini menjadi oknum yang terus kemudian merusak namanya. Terus jangan ada perintah dari yang di atas untuk yang di bawah ini. Nggak ada kalau menurut saya. Hal seperti itu hanya akan membuat namanya ini menjadi jelek. Tapi kalau misalkan ada sebuah, oh ya udah ini artinya harus palak semua nih di jalan ini, kita akan atur seperti ini. Itu kan satu hal yang terus kemudian menjadi sebuah adat, tradisi. Nah ini yang perlu diberantas tradisinya, bukan orangnya. Sama seperti juga misalkan, coba kalau kalian familiar menyetir antar kota di Pulau Jawa saja deh. Kita nggak usah ngomongin pulau yang lain. Itu truk-truk itu tuh selalu ada tulisannya gajah, tit, gitu. Atau angka tertentu. Itu sebenarnya adalah sebuah organisasi keamanan juga. Yang mana mereka itu sudah setor, tapi untuk menjaga keamanan agar mereka di tengah jalan nggak dipalak oleh preman. Nah itu artinya apa? Sebenarnya ya mau nggak mau kita akan sampai ke konklusi terakhir ini. Bahwa yang kita resahkan ini adalah saat mereka ini itu menggantikan tugas petugas keamanan untuk menjaga keamanan. Betul kan? Nah, artinya apa? Ya polisi yang memang harus dilakukan sebuah perombakan, pembenahan. Di mana ya tugas keamanan itu hanya dan boleh dilakukan oleh kepolisian. Nah selain daripada itu, ya mereka ini harus ditindak. Sayangnya, ya itu tadi. Karena sistemnya mungkin nggak ada. Malah ada oknum polisi yang menjadi backingan. Yaitu tadi, perusahaan-perusahaan yang menjaga keamanan truk-truk, mobil bak dan sebagainya di jalanan ini tadi. Maaf kalau saya salah di sini, tapi kalau kalian ternyata menjadi anggota dari ya tadi itu ya, yang organisasi keamanan yang menjaga di perjalanan, coba tulisin itu hierarkinya seperti apa sih? Karena saat itu semua tidak memiliki sebuah aturan yang jelas dan pemungutan uang ini dilakukan secara paksa, maka ya nggak bisa disalahkan kalau kalian akan disebut sebagai preman. Tulis pendapat kalian di bawah sini. Apakah yang saya katakan ini sesuatu yang memang harus kita lakukan, atau ada kesalahan, atau apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Terima kasih, sampai jumpa dan salam.